Bab 229. Fiona tetap diam di sana, bukan berarti bisa ditindas dengan mudah. Kak Rahel sungguh menarik. Dari tadi kamu menyalahkan seorang istri sah, menanyakan keberadaan suaminya. Kelihatannya jumlah laki-laki di dunia ini sudah semakin berkurang ya, hingga membuat Kak Rahel yang begitu cantik tidak sabaran untuk merebut suami orang. Sungguh tidak tahu bagaimana kelangsungan hidup perempuan lajang yang biasa-biasa sepertimu. Siapa suruh aku tidak tertarik menjadi seorang pelakor? Sepertinya aku akan lajang seumur hidup. Meskipun suara Fiona terdengar lembut, tetapi setiap kata-kata diucapkan dengan sangat menyindir, hingga membuat emosi Rahel tidak stabil. Nonamu, karena kamu adik Direktur Vincent, aku tidak akan banyak perhitungan denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam urusan ini. Sekalipun kata-kata Fiona yang menusuk, Rahel tetap saja tidak berani menentangnya, karena dia tahu posisi Fiona dalam keluargamu. Dia tahu dengan jelas bagaimana keberadaan keluargamu. Tetapi berbeda dengan Isabel. Setelah bercerai dengan Ravindra, Isabel akan menjadi rakyat yang biasa-biasa saja. Bukankah menindas seorang rakyat biasa adalah hal yang wajar? Fiona malah tertawa mendengarnya, kemudian berdiri dengan tegas di samping Isabel dan berkata, "Tetapi mohon maaf, keluargamu diajarkan untuk selalu membantu sesama manusia. Jika aku tidak melihat kejadian ini, maka tidak mungkin ikut campur. Tetapi siapa suruh Rahel menindas seorang istri sah di hadapanku?" Ekspresi wajah Rahel semakin sulit dipandang. Isabel malah memikirkan hal lain. Jika Ravindra tidak di kota K, lalu dia di mana? Kota N, kota S. Semenjak marah dan pergi meninggalkan rumah, Isabel tidak pernah menghubungi orang di sana lagi. Bahkan juga tidak menghubungi Nando dan asisten lainnya. Maka dari itu dia pun tidak yakin dengan keberadaan mereka. Baiklah, sebenarnya ada hubungan apa jika tahu mereka kemana? Perkataan Rahel memang benar. Itu adalah orang yang akan menceraikannya pelan atau cepat. Jadi untuk apa memikirkan Ravindra di mana? Isabel berkata dengan pelan, "Aku tidak tahu dia di mana, dan aku juga tidak ingin tahu. Aku pun tidak tahu kenapa kamu bisa tahu aku di atas kapal ini." Stephen memang punya banyak sumber di mana-mana, bisa menemukan gerak-geriku dengan mudah. Tetapi itu semua hanya perkiraan kalian, tidak ada hubungannya denganku. Jika ingin mencari Ravindra, maka pergi cari saja. Tolong jangan ganggu ketenangan di hadapanku. Rahel melototi Isabel dengan kesal. Bagaimana mungkin? Aku sudah mencari seisi kantor
tetapi tidak ada selain datang mencarimu. Dia bisa kemana lagi? Isabel melihat Rahel dengan ekspresi sinis. Inikah perempuan anggun bak bunga lili dalam mata Ravindra dan Stephen? Entah Ravindra dan Stephen paham beberapa jauh dengan sifat dia yang satu ini. Fiona, kita pergi saja. Isabel malas memperdulikan Rahel. Dia pun menarik tangan Fiona dan berbalik badan pergi. Melihat Isabel akan segera pergi, Rahel pun menjulurkan tangan menariknya. Di saat inilah seorang asisten kapten datang menghampiri mereka. Rahel menjulurkan tangan menyentuh lengan Isabel. Kemudian berpura-pura seolah Isabel mendorongnya. Dalam sekejap terjatuh ke bawah. Setelah itu air mata yang sempurna langsung menghiasi wajahnya. Isa, bagaimana boleh kamu seperti ini? Baiklah, karena kamu seorang ibu hamil, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Isa, karena kamu sudah memukulku, mendorongku, dan memarahiku, aku mohon beritahu di mana keberadaan Ravindra. Aku sungguh tidak bisa hidup tanpanya. Rahel menangis seperti bunga yang tersiram air hujan, dalam sekejap menarik perhatian banyak orang. Asisten dan orang lainnya berbondong-bondong mengelilingi tempat itu. Semua penasaran dengan apa yang terjadi padanya. Isabel dan Fiona sungguh salut dan menyembah teknik sandiwara yang Rahel kuasai. Dengan keahlian itu sangat disayangkan jika tidak disalurkan dalam dunia perfilman. Wajah Rahel memang sangat memikat hati orang-orang. Ditambah dengan tangisan itu semakin menyedihkan dan membuat orang iba melihatnya. Melihat orang-orang yang berkeliling semakin banyak, Isabel berbalik badan dan ingin langsung pergi. Tak disangka gaunnya malah ditarik oleh Rahel. Ingin kemanapun menjadi tak berdaya. Isa, aku mohon padamu, kembalikan Ravindra padaku. Kamu sudah mengandung anaknya. Hidup kamu sudah sempurna. Aku mohon tolong kembalikan Ravindra padaku. Apapun syarat kamu minta, pasti aku kabulkan. Rahel terus memohon sambil menangis. Orang-orang di sana tidak mengerti keadaannya sebenarnya. Semua mengira Isabel adalah selingkuhan dan Rahel adalah istri sah. Saat itu selingkuhan itu tengah mengandung, hingga membuat istri sah itu berlutut dan memohon-mohon padanya. Melihat ekspresi wajah orang-orang, Isabel tahu mereka. Isabel pun berusaha menjelaskan, bukan begitu, aku bukan Sebelum selesai berbicara, Rahel tiba-tiba berdiri, menjulurkan tangan, dan akan segera mencakar Isabel. Melihat keadaan sudah tidak beres, Fiona langsung maju dan berdiri di depan Isabel. Jari tangan Rahel tepat menggores leher Fiona, hingga meninggalkan 3 bekas cakaran. Melihat Fiona terluka, Isabel langsung
marah besar. Rahel, kamu jangan keterlaluan. Jika kamu menginginkan Ravindra, maka kamu bersama dia saja. Aku tidak akan menghalangi kalian. Kapanpun aku bisa pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian kami. Untuk apa kamu mengamuk di sini? Isabel menjulurkan tangan mendorong Rahel. Aku dan Ravindra adalah pasangan suami istri yang sah. Di dalam perutku juga mengandung cucu keluarga kita darah. Kamu terus mendesak dan menanyakan keberadaan suamiku. Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Rahel tidak menduga Isabel akan mengungkap semuanya di depan umum. Sontak menangis dan berteriak, "Jelas-jelas aku dan Ravindra saling mencintai. Semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu beralasan mengandung anaknya dan mendesaknya menikahimu. Ravindra bersamamu hanya karena sebuah salah paham. Kamu malah menggenggam erat kesalahpahaman ini tanpa mau melepasnya. Isabel, kamu sungguh licik. Cepat kembalikan Ravindra kepadaku." Fiona juga tidak menduga Rahel akan menggila seperti itu. Sungguh luar biasa. Pantas saja kakaknya pernah mengingatkan untuk menjaga jarak dengan perempuan gila itu. "Isabel, beranikah kamu mengakui di depan umum bahwa kamu menikah dengan Ravindra karena mengandung anak itu?" Rahel menunjuk wajah Isabel sambil marah seperti orang gila. "Isabel, beranikah kamu mengakui bahwa aku dan Ravindra sudah saling mengenal dan mencintai sejak dulu?" Rahel kembali melemparkan pertanyaan yang tak mampu Isabel jawab. Isabel pun lanjut membisu. "Isabel, beranikah kamu mengakui bahwa sebenarnya Ravindra lebih peduli kepadaku?" Rahel terus mendesak Isabel. Isabel menghela nafas dengan pelan. Sepertinya yang dia katakan memang benar. Semua perkataan itu memang terdengar nyata dan benar. Tetapi pada kenyataannya semua itu adalah jebakan dan rencana busuknya. Isabel mundur selangkah tanpa memberi Rahel kesempatan untuk melukai dirinya. Dia berkata dengan dingin, "Bukankah aku sudah menjawabmu? Aku bisa bercerai kapanpun, sekalipun sekarang juga, asalkan kamu membuat Ravindra muncul. Asalkan dia mau pergi ke kantor catatan sipil, aku bisa mewujudkan keinginan kalian." Rahel langsung menutup wajahnya dengan tangan dan menangis bagai balita. "Jelas-jelas kamu memanfaatkan kesempatan ini. Saat ini kamu sedang hamil. Secara hukum tentu tidak mungkin bercerai. Isabel, kamu sungguh licik. Bagaimana boleh memisahkan kami dengan cara..." Badan Isabel kehilangan keseimbangan. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Rahel ini sungguh keterlaluan. Memutarbalikkan fakta. Kamu sungguh luar biasa. Orang-orang melihatnya dengan ekspresi sinis dan jijik. Isabel merasa sangat pahit dalam hati. Jelas-jelas kenyataan tidak seperti itu.
Tetapi kata-kata Rahel berhasil menggalikan lubang besar untuknya. Fiona menjulurkan tangan, memegang leher yang tercakar oleh Rahel, lalu melakukan serangan baik dengan ekspresi santai dan lembut demi Isabel. Sungguh menyenangkan, Rahel. Sekalipun kamu sangat jago memutarbalikkan fakta, tetap saja harus masuk akal dong. Pada awalnya, sejak kapan Isa bersedia menikahi Ravindra? Bukankah Isabel menikah dengan Ravindra karena desakan keluarga kita Dara? Kenapa saat tiba di mulutmu, semuanya berubah menjadi Isabel yang mendesak keluarga kita Dara? Pada awalnya Isa ingin pergi dan menjauh untuk tidak mengganggu hubungan kalian, tetapi kamu malah bela-belain kesini untuk mempermalukan Isabel, bahkan memfitnah dia. Saat itu kamu memohon-mohon pada Isabel untuk memaklumimu karena pernah menjadi mantan pacar Ravindra. Aku juga sudah merekam semuanya. Bagaimana? Kamu ingin aku memutarkan rekamannya untukmu? Kamu bilang mengenal Ravindra lebih awal. Itu benar. Kalian memang saling kenal lebih awal. Tetapi kalian sudah berpisah selama 6 tahun. Memangnya Ravindra tidak akan menikah selamanya demi seorang mantan pacar? Rahel, kamu sungguh bermuka tebal. Dari mana kamu dapatkan rasa percaya diri sebesar ini? Kalian berpisah dulu. Isabel baru menikah dengan Ravindra. Sejak kapan dia merebut suamimu? Sebaliknya, saat timbul perasaan antara Isabel dan Ravindra, kamulah yang muncul tiba-tiba dan merebut kembali ayah dari anak itu. Semuanya tolong beri penilaian. Di dalam dunia ini masih ada logika, masih adakah keadilan? Ternyata Fiona memang bisa diandalkan. Pantas saja Vincent salut padanya. Serangkaian kalimat itu berhasil membela kebenaran untuk Isabel di depan umum. Maka dari itu pandangan sinis orang-orang berpindah pada Rahel, terutama perempuan-perempuan di sana. Itu adalah tatapan kebencian terbesar pada mantan suami ataupun pacarnya. Cinta pertama yang selalu anggun bagai bunga lili dan licik bagai harimau. Mereka paling membencinya. Rahel tidak menduga Fiona yang dari dulu bersikap sangat lembut bisa menegakkan badan dan maju membantu Isabel. Dia membawa Stephen justru karena ingin memintanya membawa pergi Raisa demi mengatasi Raisa yang licik dan pemberani membantu Isabel. Tetapi yang tidak terpikirkan olehnya, dia sudah mendidik Raisa dengan baik, tetapi malah mengabaikan Fiona. Tadinya Rahel mengira sudah memegang kartu kemenangan, tetapi saat ini keadaan malah tidak berpihak padanya. Isabel menghela nafas menenangkan amarah dalam diri dan berkata, "Aku selalu memegang perkataan itu. Jika Ravindra memilih kamu, maka aku akan langsung bercerai
tanpa banyak bicara. Hukum selalu berpihak pada perempuan yang sedang hamil. Tetapi jika kedua pihak sama-sama bersedia dan pihak laki-laki mau membayar sejumlah uang ganti rugi, maka perceraian bisa saja dilakukan. Kamu begitu yakin aku yang merebut Ravindra? Kamu minta saja dia mencariku dan mengajukan perceraian.